Setelah Wong Chol memukul Chang Min, tiba-tiba Cho Dong Chol datang. Anak buahnya Chon Hu bisa dihabisi dengan mudah oleh Wong Chol. Dan Chong. Di saat itu juga Yusung dengan Jessica tiba-tiba datang dan mengajaknya naik mobil sambil bilang, "Okay, let's go." Setelah itu Yusung dan Jessica mendatangi kantor Cho Dong Chol dan mengambil alih ruangan interogasi. Di sana Yusung memukul bawahannya Cho Dong Chol dan juga menyampaikan pesan dari Kapten Gotak. Pesannya yaitu, 조동철 과장님, 했던 식구끼리 어제 일은 이걸로 퉁칩시다. 한 번만 더 우리 애들 건드리면 그땐 이 대갈통이 날아갈 줄 알아. 형님께서 전해달라고 말씀하십니다. Sesudah bilang seperti itu kepada Cho Dong Chol, Yusung yang dibantu oleh Jessica menginterogasi Chang Min. Informasi pun didapatkan bahwa ternyata pada pelarian itu, ketika bis napi dibajak, No Sang-sik yang diincar penjahat diselamatkan oleh salah satu napi yang juga kabur, yaitu Park Seong-tae, si pembunuh berantai, dan Seong-tae pun menjadi target penangkapan berikutnya. Singkat cerita, Wong Chol, Yusung, dan Jessica mendatangi sebuah tempat karaoke yang di sana terdapat Seong-tae yang sedang asik memukuli pacarnya. Pada saat itu, Yusung dan Jessica masuk ke tempat karaoke duluan. Ternyata Yusung juga menemukan Sang-sik yang sedang menuruni tangga. Alhasil mereka pun terpisah. Jessica menghampiri Seong-tae karena ingin menyelamatkan pacarnya, sedangkan Yusung mengejar No Sang-sik yang ingin melarikan diri. Di saat Jessica sudah putus asa karena susah untuk mendobrak pintu yang dikunci oleh Seong-tae, tiba-tiba Wong Chol datang dengan membawa martil dan mendobrak kamar karaoke. Setelah pintu terbuka, Wong Chol langsung menghajar Seong-tae, dan karena Wong Chol tidak diperbolehkan untuk membunuh napi oleh Kapten Gotak, akhirnya Wong Chol memutuskan untuk menghancurkan tulang belakang Seong-tae, sehingga Seong-tae tidak akan bisa berjalan, nahan boker, kencing, ataupun ereksi di kemudian hari. Pacarnya Seong-tae pun yang sudah berlumuran darah berhasil dibawa ke UGD oleh Jessica. Di lain sisi, Sang-sik juga berhasil ditangkap oleh Yusung, dan Sang-sik dibawa ke markas. Di markas gereja, Sang-sik diinterogasi dan sempat akan dibunuh oleh Wong Chol. Karena memang yang Wong Chol ketahui bahwa yang membunuh Myung-sik adalah bos geng pusat yang tidak lain adalah No Sang-sik. Tapi emosinya Wong Chol berhasil diredam oleh Jessica dan Yusung. Dan Wong Chol disarankan untuk mendengarkan alasannya Sang-sik terlebih dahulu. Sang-sik pun menjelaskan keadaan geng pusat yang ternyata bos geng pusat yang sebenarnya bukanlah dia, melainkan seorang bos Yakuza dari Jepang. Nah, si Sang-sik ini disuruh untuk memimpin geng pusat yang pada saat itu dibentuk oleh bos Yakuza, lalu dijanjikan uang dan menjadi bos gangster terbesar di Korea oleh bos Yakuza ini. Namun setelah beberapa tahun, Sang-sik diajak oleh bos Yakuza itu ke sebuah gedung di mana itu adalah bisnis-bisnis bos Yakuza yang diantaranya perdagangan organ manusia dan narkoboy. Karena merasa bisnis ini terlalu berlebihan, pada saat itu Sang-sik menyerahkan diri kepada Myung-hee dan melaporkan segalanya kepada Myung-hee, termasuk narkoboy jenis baru buatan bos Yakuza yang siap edar. Jadi intinya si Sang-sik ini melaporkan hal itu demi masa depan anak bangsa Korea katanya. Lanjut, pada saat Sang-sik akan menyerahkan buku yang merupakan catatan penadah narkoba, tiba-tiba Kapolres menyergap markas gereja mereka dan membawa Sang-sik beserta barang buktinya. 미션 컴플릿. 니들은 여기까지. 실력들이 좋아. 자, Ternyata Kapolres juga adalah bawahannya bos Yakuza, dan dia menyuruh Kapten Gotak untuk menangkap napi. Tidak lain tujuannya adalah menangkap Sang-sik yang intinya akan diserahkan ke bos Yakuza. Sang-sik pun dibawa oleh tangan kanan bos Yakuza, dan Wong Chol, Yusung, beserta Jessica diikat di markas gereja, lalu dibiarkan terbakar. Wong Chol dengan kekuatannya mencoba melepaskan ikatan mereka dan berhasil. Di saat itu juga tiba-tiba Kapten Gotak datang menyelamatkan mereka. Ternyata sebelum itu di rumah sakit ada sebuah insiden di mana Kapten Gotak disuntikan sebuah obat. Namun Kapten Gotak menyadari akan hal itu. Kembali lagi ke markas gereja. Setelah Wong Chol, Jessica, dan Yungsu berhasil keluar dari markas gereja yang dibakar, mereka berkumpul lalu melaporkan hal yang terjadi kepada Kapten Gotak. Mendengar Sang-sik yang dibawa oleh tangan kanan bos Yakuza dan barang bukti yang diambil Kapolres, Kapten Gotak sempat bingung harus melakukan apa, hingga datang Cho Dong Chol yang memberikan informasi gudang di pelabuhan yang mana itu ada pabrik narkoboy dan tempat pengambilan organ. Ternyata sebelumnya Wong Chol sempat meminta Cho Dong Chol untuk memeriksa gudang di pelabuhan karena ada sesuatu yang aneh di sana menurut Wong Chol. 이 상황에서 지금 나한테 부탁을 하겠. 아니 근데 넌 날 어떻게 믿고
그런 부탁을 하는 건데. 이 명품 하나 걸친 거 없는 거 보니까 되는 거 보니까 위에 싸바싸바 이런 것도 안 되는 거지. 그만해라. Setelah mendapatkan informasi itu, kelompok Kapten Gotak pun bergegas dan mendatangi pabrik tersebut. Di pabrik ternyata Sangsik dibunuh dengan cara dipukuli menggunakan keling oleh bos Yakuza. Sedangkan Kapten Gotak yang sedang dalam perjalanan sempat bingung lagi cara masuk ke pabrik itu karena penuh dengan penjagaan. Tapi ternyata Wong Chol sudah menyuruh anak buahnya Wong Chol yang saat dulu yang biasa disebut kakek goblin untuk menyamar menjadi tukang GoFood. Dan ketika kakek goblin masuk, dia langsung menghabisi penjaga di gerbang utama sehingga Kapten Gotak, Wong Chol beserta Yongsu bisa masuk ke dalam. 오랜만이다. 잘 지내지? Sambil kelompok Kapten Gotak bersiap-siap, kita lihat bagaimana nasib Kapolres di dalam pabrik itu. Kapolres yang sebelumnya dijanjikan uang oleh bos Yakuza ternyata dijebak dan malah dipaksa untuk memakan narkoboy. Akhirnya Kapolres pun teler dan kelompok Kapten Gotak yang setelah selesai bersiap-siap masuk ke dalam gedung. Ketika di dalam gedung, Wong Chol dan Kaki Goblin menumbangkan barisan pertama dari geng itu. Dan tangan kanan bos Yakuza yang melihat hal tersebut akhirnya mengumumkan sayembara kepada seluruh anggota gengnya. Yang mana itu adalah jika menangkap mereka dihadiahi 1 juta won per kepala. Sayembara itu pun membuat seluruh anggota geng jadi berkumpul dan melawan kelompok Kapten Gotak. Kapten Gotak merencanakan untuk langsung naik ke lantai atas agar bisa langsung menangkap bos Yakuza. Namun pada saat naik lift ternyata Wong Chol menyuruh Kapten Gotak dan Yusung untuk duluan karena Wong Chol ingin menghabisi dulu Chonhu, mantan anak buahnya yang cengos. Setelah Chonhu dipukul sampai mampus, Wong Chol naik ke lantai atas menggunakan tangga dan mempercayakan Kaki Goblin untuk membereskan anggota geng yang di bawah. Ketika perjalanan ke atas yang menggunakan tangga, Wong Chol dihadang lagi oleh barisan berikutnya. Barisan itu pun ikut mampus juga oleh Wong Chol. Setelah beberapa kali menaiki anak tangga, Wong Chol sampai di lantai atas dan ternyata di sana ada Yusung yang sedang melawan tangan kanan bos Yakuza. Karena melihat Yusung yang sedikit babak belur, Wong Chol menanyakan kepada Yusung apakah butuh bantuan. Namun karena gengsi, dia menjawab tidak. Lalu menyuruh Wong Chol untuk naik ke balkon karena bos Yakuza ternyata sudah kabur ke balkon atas karena ada helikopter yang akan menjemputnya. Wong Chol pun naik ke atas dan sampai. Di sana Wong Chol harus lagi-lagi melawan anak buahnya bos Yakuza yang kali ini menggunakan pisau. Tapi ternyata hal itu tidak melumpuhkan Wong Chol. Anak buah bos Yakuza dibuat mampus lagi hingga akhirnya Wong Chol berhadapan dengan bos Yakuza. Ketika bertarung, bos Yakuza menggunakan keling di tangannya, dan itu membuat Wong Chol sedikit kesakitan setiap menerima pukulan dari bos Yakuza. Tapi ternyata Wong Chol lebih kuat sehingga bos Yakuza pun kalah. Ketika semua selesai, Cho Dong Chol datang bersama pasukan polisinya yang berniat untuk membantu kelompok Kapten Gotak. Namun pada saat dilihat ternyata mereka sudah melumpuhkan seluruh geng dan akhirnya kelompok Cho Dong Chol hanya membereskan sisa-sisanya. Misi itu pun selesai dan Kapten Gotak masuk lagi ke rumah sakit untuk mendapatkan donor hati. Sedangkan Jessica dan Yusung kembali lagi ke sel, namun hukuman mereka jadi berkurang 5 tahun. Sedangkan Wong Chol setelah mengunjungi makam sahabatnya Meong Seok, dia berencana untuk kembali lagi ke sel. Namun ketika berjalan, dia disuruh kembali lagi oleh Kapten Gotak untuk mengikuti menjalankan misi baru dan film pun selesai. Oke,
Silahkan subscribe jika kalian tidak ingin ketinggalan updatean dari channel ini. Terima kasih sudah menyaksikan konten dari Ewok Story, dan sampai jumpa lagi.